Selamat pagi, berikut untuk pengujian inverter Rockmont 3000 watt 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor pesanannya. Ini langsung saja kita uji di sini. Sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk settingan-settingannya. Sebelum itu di sini saya akan jelaskan untuk cara menyalakan inverter ini ya. Di sini terdapat dua buah MCB, yang pertama MCB soft start dan yang kedua adalah MCB baterai. Di sini kita nyalakan MCB soft start terlebih dahulu. Kita nyalakan, kemudian kita nyalakan baterainya. Setelah itu kita off-kan softarnya ya, dan setelahnya kita nyalakan inverternya ya. Oke, di sini inverter menyala ya. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk menu-menu yang ada di dalam inverter ini. Oke, di sini menu yang pertama yaitu ada informasi panel surya. Karena di sini tidak menggunakan MPPT, jadi kita lewati terlebih dahulu. Kemudian di sini ada menu selanjutnya ya, yaitu ada parameter AC input. Di sini ada batas atas dan batas bawah. Di sini untuk cara settingnya cukup mudah sekali ya. Di sini cukup tekan saja, semisal ingin menyeting di 250 volt, maka cukup tekan saja angka 25 seperti ini, kemudian kita checklist dan secara otomatis di sini langsung berubah ya. Untuk settingan batas atas dan batas bawah sama untuk cara settingnya. Kemudian di sini ada pengaturan pengisian, di sini ada plug dan float di 56 volt dan arus pengisian di 5 ampere ya. Dan di sini juga bisa disetting, semisal di sini kita ingin setting di 54 volt, maka di sini langsung berubah ya. Oke, bisa. Dan arus pengisian sendiri di sini mulai dari minimal 5 ampere dan maksimal di 40 ampere ya. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Oke, kita kembali. Kita ke menu selanjutnya yaitu ada parameter baterai ya. Di sini ada pilihan tipe baterai, ada lead acid, lithium dan user. Kita bisa pilih salah satu untuk tipe baterai ini ya. Kemudian di sini ada pengaturan baterai. Di sini ada low alarm, low recovery, low protect, high alarm, high recovery dan high protect. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Dan di sini kita sudah settingkan di sistem 48 volt. Semisal ingin disesuaikan, cukup disesuaikan dengan kebutuhan pengguna ya. Oke, kita kembali. Kemudian kita ke menu selanjutnya yaitu ada menu prioritas. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN, sedangkan DC untuk inverter ya. Dan di sini kita bisa pilih salah satu untuk mode prioritas ini. Kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada pengaturan ATS. Di sini ada HVR recovery dan LVD. Di sini HVR recovery di 51 volt dan LVD di 46 volt ya. Dan di sini nanti ketika LVD berada di tegangan 46 volt atau di bawah 46 volt di prioritas DC, maka nanti akan secara otomatis berpindah ke PLN ya. Nanti di sini bisa disesuaikan untuk settingannya ya. Oke, kita kembali ya. Ke menu selanjutnya yaitu ada menu bahasa. Di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu untuk menu bahasa ini. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada adjust, belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada RS485, di sini juga sama, belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu. Kemudian di sini ada tentang atau informasi ya. Di sini ada nominal daya di 3000 watt dan nominal output di 220 volt ya. Oke, langsung saja kita akan ujikan. Di sini input PLN saya nyalakan terlebih dahulu. Oke, di sini input PLN masuk. Kemudian di sini saya akan turunkan tegangannya ya, tadi untuk perpindahannya di 46 volt. Oke, kita turunkan saja tegangannya. Ini masih menggunakan adaptor ya. Oke, di sini secara otomatis ya langsung berpindah ke PLN ya. Dan di sini saya akan naikkan kembali. Tadi HVR recovery-nya adalah 51 volt ya. Kita naikkan kembali. Oke, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter ya. Namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk lakukan perpindahan ya. Kita tunggu kisaran 1 menit.
Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini kita akan ubah prioritasnya menjadi prioritas AC atau PLN ya. Kemudian di sini saya akan simulasikan ketika PLN ini padam. Ya, maka secara otomatis di sini langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, ya, maka di sini secara otomatis langsung berpindah kembali ke PLN ya. Dan di sini saya akan ujikan juga untuk chargingnya. Di sini kita kembalikan ke prioritas DC. Kemudian di sini saya akan simulasikan ya ketika baterai ini habis ya. Sini saya turunkan kembali tegangannya. Oke. Kemudian di sini untuk chargingnya sendiri kita harus ubah prioritasnya menjadi prioritas AC ya. Oke, kita tunggu sampai charging ya. Oke, di situ mulai naik, tandanya berfungsi dengan normal ya. Mulai naik secara pelan-pelan. Oke, naik terus, tandanya berfungsi dengan normal ya. Untuk chargingnya kita bisa lihat di situ naik. Oke ya, bisa ya untuk chargingnya. Kita kembalikan ke prioritas DC untuk lakukan pengujian beban ya. Dan di sini input PLN saya off-kan dan baterai saya nyalakan ya. Oke, di sini baterai sudah saya nyalakan. Kemudian di sini saya akan bebani menggunakan beban blower dan juga beban pemanas ya. Oke, kita bebani menggunakan beban pemanas. Di sini kisaran 1000 watt ya. Kemudian saya ganti menggunakan beban blower. Oke, satu buah blower 1400 watt lebih ya. Saya tambah lagi di sini pemanas 2600 ya. Saya tambah lagi. Oke, 3200 ya, saya tambah lagi 3300. Saya tambah 100 ya di sini. Oke, di sini ketika beban berada di 3700-an watt lebih ya, inverter proteksi off karena ada kelebihan beban ya. Dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Oke, ini di inverter sudah hidup kembali. Kemudian di sini prioritas saya akan ubah kembali ke AC ya. Di sini input PLN saya nyalakan kembali. Kemudian saya ganti prioritasnya ya. Oke, di sini saya akan simulasikan menggunakan beban blower prioritas AC ya. Di sini. Kemudian saya akan simulasikan ketika PLN ini padam. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, di sini maka secara otomatis akan kembali lagi berpindah ke PLN ya tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter Rakmon 3000 watt 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Sekian, terima kasih.